Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kuliah subuh nanti kita mulai. Kepada Ustadz Zulfan Haryasa kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita karunia, kenikmatan yang diantara nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat kesehatan. Namun lebih dari itu, ada nikmat yang lebih besar Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Yang karena nikmat itulah kita dapat melangkahkan kaki kita, mengayunkan lengan kita ke tempat yang mulia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahukah bapak-bapak dan ibu-ibu bahwasanya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi mengatakan, yata'aqabuna fikum malaikatum bil-laili wa malaikatum bin-nahar. Malaikat-malaikat datang silih berganti. Ada malaikat yang bertugas di malam hari dan ada juga malaikat yang bertugas di siang hari. Jadi waktu subuh adalah waktu pergantian shift malaikat. Dan ketika malaikat nanti naik ke langit membawa buku catatan amalan harian kita, Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada para malaikat, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Apa jawaban malaikat? "Ataina wa hum yusallun wa tarakna wa hum yusallun." Kami datang ketika mereka sedang sholat, dan kami meninggalkan mereka ketika mereka juga sedang sholat. Masya Allah subhanahu. Maka berbahagialah para jamaah sekalian yang sholat kita pada hari ini, yang apabila kita lakukan setiap hari waktu subuh secara berjamaah, maka buku amalan catatan harian kita tertulis di awal sekali adalah sedang sholat. Begitu juga akhir buku harian kita juga ditulis sedang sholat. Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan, bulan kemuliaan, yang bulan ini hanya datang kepada kita setiap tahun sekali saja. Tahukah bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa banyak peristiwa-peristiwa besar terjadi di bulan suci Ramadan? Jika kita lihat kitab-kitab tarikh, kitab-kitab sejarah, maka kita akan temukan beberapa hal menyangkut peristiwa besar di bulan Ramadan. Ada banyak hal yang bisa kita sampaikan pada subuh ini, tapi mungkin dipersingkat saja karena banyak hal besar yang terjadi di bulan suci Ramadan. Hal yang pertama adalah turunnya Al-Quran. Ini peristiwa besar di bulan Ramadan, turunnya Al-Quran, yang
turunnya Al-Quran ini, dalilnya dapat kita lihat pada surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Al-Quran ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad itu melalui 3 fase. Fase yang pertama adalah Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tertulis di Lauhil Mahfuz. Kemudian Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia, ke Baitul Izzah. Dan yang ketiga, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Jibril alaihi salam secara berangsur-angsur, munajjaman. Dan para ulama berbeda pendapat tentang kapan pastinya atau hari pastinya turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Ada beberapa ayat lagi yang bisa kita lihat. Yang pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dan ayat yang kedua, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Para ulama ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan sekaligus, nah, itu pada malam Lailatul Qadar. Dan ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad juga pada malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar ini diperselisihkan oleh para ulama kapan pastinya turun. Tapi berdasarkan hadis dari Wathilah ibn al-Asqa, ternyata bukan saja Al-Quran yang turun di bulan suci Ramadan, tapi kitab-kitab suci umat terdahulu juga diturunkan di bulan Ramadan. Dari hadis Wasilah ibn al-Asqa ini, Nabi bersabda, unzilat suhufu Ibrahim fi awwali lailatin fi Ramadan. Suhuf Ibrahim, lembaran-lembaran Ibrahim diturunkan oleh Allah pada malam pertama di bulan Ramadan. Wa unzilatit Taurah fi sittin madaini min Ramadan. Dan Taurat itu diturunkan 7 hari Ramadan. Maksudnya hari ke-7 di bulan atau hari ke-6 di bulan Ramadan. Fi sittin madaina min Ramadan. Wa unzilal Injilu fi 13 madad min Ramadan. Dan Injil diturunkan malam ke-13 atau 13 bulan Ramadan. Wa unzilal Furqan, dan Al-Quran diturunkan fi 24 khalat min Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan pada hari 24 bulan Ramadan. Jadi malam ke-25. Nah, ini berdasarkan hadis ini. Hadis ini terdapat di Musnad Imam Ahmad, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Jadi Al-Quran itu ya memang diturunkan di bulan suci Ramadan. Makanya bulan Ramadan ini dinamakan dengan bulannya Al-Quran. Kemudian peristiwa selanjutnya yaitu wafatnya istri Nabi, yaitu Khadijah bintu Khuwailid. Yang wanita ini adalah tempat sandaran hati Nabi ketika Nabi sedang sedih, bahkan ketika Nabi sedang senang. Ialah perempuan pertama yang masuk Islam, yang menginfakkan hartanya ketika orang-orang bakhil, yang ketika masuk Islam ketika orang-orang kufur tidak mau masuk Islam. Maka ketika meninggal wafatnya Khadijah, maka Nabi sangat bersedih.
Dan tahun itu dinamakan dengan tahun Amul Huzni, tahun kesedihan. Nah, itu terjadi di bulan Ramadan. Peristiwa selanjutnya yaitu terjadinya Ghazwah Badar, perang Badar yang terjadi di bulan Ramadan. Mungkin santri-santri ada yang tahu kapan terjadinya perang Badar? Terjadi pada tahun 2 Hijriah pada 17 Ramadan. Jadi di siang hari berperang. Yang kalau kita lihat di buku-buku sejarah atau kitab-kitab tarikh, maka kita akan temukan beberapa data mengenai perang Badar. Yang perang Badar ini sebenarnya dimulai oleh Quraisy, ya, yang mengambil harta-harta orang Islam di Mekah. Dan ketika mereka pulang dari Syam, Nabi ingin mencegat mereka. Maka Nabi mengutus dan Nabi pergi ke Badar 313 orang menghadapi 1000 orang. Ya, 3 kali lipat lawannya. Itu di bulan Ramadan. Dan sahabat-sahabat ketika itu tidak mempunyai persenjataan yang lengkap. Tidak seperti orang-orang Quraisy musyrikin yang keluar dengan persenjataan lengkap, semuanya dibawa. Nah, tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memenangkan perang Badar ini. Dengan terbunuhnya 70 orang kaum musyrikin dan 70 lagi ditawan. Nah, ini adalah perang pertama, perang paling besar setelah Nabi hijrah ke Madinah. Dan banyak perang-perang yang terjadi juga di bulan suci Ramadan. Selain perang Badar, ada juga persiapan perang. Tahukah bapak-bapak dan ibu-ibu, ada di dalam Islam itu namanya perang Khandaq. Perang Khandaq ini adalah perang dengan strategi menggali parit di sekitar kota Madinah. Nah, persiapannya itu menggali parit itu, ya, jaraknya, ya, jarak dalam itu sangat dalam, ya, sedalam orang-orang Arab ketika itu, ya, sekitar 2 meter, dan lebarnya itu sejarak kuda yang tidak bisa melompat, ya. Itu persiapannya dilakukan di bulan Ramadan. Bagaimana coba bayangkan, ya, dan Allah memenangkan perang Khandaq, ya, tanpa peperangan, ya, menang tanpa berperang. Kemudian penaklukan kota Mekah, Fathu Makkah, juga terjadi di bulan Ramadan, yang terjadi pada tahun 8 Hijriah pada tanggal 10 Ramadan. Dan tahukah bapak-bapak, dulu itu jika bapak-bapak sudah pergi umroh, mungkin jarak dari kota Mekah ke Madinah itu hanya 6 jam, ya, naik bis. Kalau naik pesawat dari Madinah ke Jeddah 1 jam. Kalau naik kereta api, kereta cepat 3 jam. Tapi di masa itu 1400 tahun yang lalu itu menghabiskan waktu 8 hari sampai 9 hari, ya, menuju ke Mekah. Itu dilakukan di siang atau di bulan Ramadan. Ya, pokoknya sampai ke Mekah pada tanggal 10 Ramadan. Nah, ini terjadi di bulan Ramadan. Yang awalnya itu ada perjanjian antara kaum muslimin dengan musyrikin, ya, Bani Bakar dan Bani Khuza'ah. Ya, tapi Bani Bakar ini melanggar perjanjian, melanggar Memorandum of Understanding of Hudaybiyah. Melanggar perjanjian ini sehingga Nabi mengajak para kaum muslimin ketika itu 10.000 orang
untuk membebaskan kota Mekah dari kesyirikan. Sehingga ketika sampai di Mekah, ya, semua kaum Quraisy ketika itu menyerah, tidak ada yang ingin berperang. Dan ketika itu di Mekah atau di Ka'bah tepatnya itu banyak berhala-berhala. Ada sekitar 360 berhala yang terdapat di dalam Ka'bah dan di luar Ka'bah di sekitarnya. Maka Nabi memerintahkan para sahabat untuk menghancurkan patung-patung berhala itu. Kemudian Nabi mengutus Khalid bin Walid untuk menghancurkan patung Al-Uzza, ya, berhala Al-Uzza, berhala paling besar yang disembah oleh kaum musyrikin ketika itu, dan mengutus Amr bin As untuk menghancurkan berhala Manat, dan mengutus Sa'ad bin Zaid untuk menghancurkan berhala Al-Lat. Nah, kemudian Nabi juga, ya, mengepung kota Taif, mengepung kota Taif untuk supaya mereka menyerah dan masuk Islam. Nah, mengepung berhari-hari, nah, tidak berperang, ya, hanya mengepung saja. Nah, sehingga pada tahun 9 Hijriah, ya, orang-orang Taif pergi ke Mekah dan menyerah, masuk Islam semuanya. Nah, kalau kita lihat sejarah itu, ketika Nabi ingin berdakwah ke Taif, bagaimana Nabi dilempar batu, itu mereka, orang-orang masyarakat Taif itu berbaris, ya, berbaris seperti shaf salat, atau berbaris seperti kita sedang baris pramuka dan PBB, dan Nabi itu dilempar dari kedua sisi. Nah, tapi Nabi, ya, ketika itu malaikat bertanya, apakah engkau mau aku timpa mereka dengan dua gunung itu? Nabi mengatakan apa? Allahumma ighfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Ampunkanlah mereka karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui bagaimana hakikat Islam ini. Dan sekarang penduduk Taif adalah orang-orang yang ahli Al-Quran, ahli tafsir. Diadakan daurah-daurah Quran di sana setiap Ramadan, setiap musim panas, ya, menjadi orang-orang yang salih, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian peristiwa selanjutnya yaitu terjadinya Fathu Al-Andalus, pembukaan atau pembebasan kota Spanyol, negeri Spanyol, ya, di tangan Tariq bin Ziyad. Kemudian Fathu Amuriyah, pembebasan kota Amorion atau kota Amurium, itu di Turki, ya, dari kerajaan Bizantium ketika itu, ya, yang dipimpin oleh Khalifah Mu'tasim Billah. Nah, ini karena ada seorang wanita yang dianiaya, sehingga ia memanggil Khalifah, wahai Khalifah Mu'tasim, saya sedang dianiaya, kata wanita itu. Dan suara ini sampai ke telinga Khalifah. Maka Khalifah pun memerintahkan prajuritnya untuk menyerbu kota Amorion. Nah, yang peristiwa itu dituliskan dalam syair-syair Arab. As-sayfu asdaqu imba'an minal kutubi fi haddihil haddu bainal jiddi wal la'ibi bidus safaihi la sudus sahaifi fi mutunihinna jala'us syakki war riyabi, ya, memenangkan di bulan Ramadan. Dan pembukaan Palestina yang kedua dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi juga terjadi di bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir mungkin yang berkaitan atau berkenaan dengan negeri kita, proklamasi Indonesia itu juga terjadi di bulan suci Ramadan. Nah, maka apa kira-kira yang dapat kita ambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa besar itu? Nah, yang pertama, bulan Ramadan, bulan puasa adalah bulan Al-Quran, Syahrul Quran. Maka hiasilah hari-hari kita dengan lantunan Al-Quran.
Dan saya rasa tidak ada seorang pun sekarang yang tidak mempunyai mushaf Al-Quran. Jikalaupun tidak ada mushaf Al-Quran, pasti di handphone mereka terdapat Al-Quran. Ya. Nah, tidak ada alasan lagi untuk malas membaca Al-Quran. Dan bulan Ramadan ini bukan bulan malas-malasan, bukan juga bulan berleha-leha, santai-santai. Bulan Ramadan adalah bulan produktif. Sebagaimana dalam sejarah-sejarah berperang di bulan Ramadan. Maka tidak ada lagi nanti bapak-bapak misalnya, kenapa tidak baca Al-Quran? Aduh, saya capek hari ini, baru pulang kerja, tidak sanggup lagi baca Al-Quran, sudah lemas. Ya, maka ingatlah peristiwa-peristiwa besar ini. Ataupun ibu-ibu, kenapa tidak baca Al-Quran? Aduh, saya capek hari ini, bersihin rumah, menjaga anak, memasak. Maka ingat, ada perang di bulan suci Ramadan. Apakah itu lebih berat dari perang? Maka jangan tinggalkan Al-Quran. Kemudian bagi pemuda-pemuda, maka bulan Ramadan ini adalah bulan kita setidaknya untuk meninggalkan sesaat gadget-gadget kita, meninggalkan HP-HP kita, meninggalkan game-game kita. Tidak perlu push rank di bulan Ramadan, ya. Push pahalanya. Nah, karena bulan Ramadan adalah bulan di mana amalan-amalan itu dilipat gandakan. Jika event besar ini tidak dilaksanakan, tidak dimanfaatkan dengan baik, maka sungguh rugi kita sebenarnya. Maka oleh karena itu, marilah sama-sama kita jadikan bulan Ramadan ini adalah bulan yang produktif untuk beramal, aktif untuk berinfak, aktif untuk membaca Al-Quran, bukan tidur-tiduran saja, bukan bermalas-malasan saja. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini berkenaan dengan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan. Semoga bermanfaat bagi jamaah sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.